mereka. Setelah mereka puas memperkaya negara-negara Eropa dengan harta rampasan perang dari Asia dan seluruh penjuru bumi, mereka kemudian mencuci tangan. Oh, kita ajaran kasih. Tak ada lagi wilayah di bumi ini yang mau dijajah. Habis semua, kita rampas hartanya. Sekarang saatnya kita menikmati hasil curian, menikmati hasil jarahan. Sekarang kita slogan kasih kita sebarkan ke seluruh penjuru bumi agar orang tahu bahwa Kristen adalah ajaran kasih. Tapi maaf, seribu maaf, sejarah ditorehkan sepanjang catatan kehidupan anak Adam. Tak pernah ada agama di atas muka bumi yang pernah menorehkan penjajahan begitu lama selain agama Kristen. Dengan topeng ekonomi, politik, rempah-rempah, geografis dan seterusnya. Itulah cara kerja serigala berbulu domba. Apa? Saya Anda jawab mau ngomong apa? Saya jawab dulu, saya jawab. Silakan Anda bantah. Ini fakta sejarah. Oke. Bagaimana buku-buku sejarah ditulis dengan tinta darah pejuang. Silakan Anda bantah. Saya jawab ya. Silakan. Kan pernah saya bicara dengan bulan lalu itu saya bilang, kalau dia pengikut Kristus itu tidak ada sangkut paut dengan itu penjajahan. Kalau penjajahan gini nah. Coba dengar dulu Bang Juma. Ini saya menurut saya ini kan Yesus mengajarkan kasih. Betul itu. Kalau dia mau kalau dia mau saudaraku, dia bukan dia tidak membawa agama tersebut, dia menjajah negaranya kan. Saudara. Maksudnya gini Bang Juma, kalau dia silakan Anda ngomong. Tar. Bang Juma, misalnya kalau dia mau menjajah Indonesia, kalau dia kan sudah tahu. Makanya saya bilang sama Bang Juma kemarin, kalau dia orang Kristen dia tidak akan melakukan itu. Berarti dia bukan pengikut Yesus. Itu tuh maksud. Berarti dia masuk neraka orang-orang itu. Jangan khawatir. Tuhan itu Maha tahu. Kalau dia melakukan penjajah, apalagi dia orang Kristen dan melakukan begitu, kan dia sudah tahu bahwa sudah tertulis, jangan kamu menghakimi, jangan kamu membunuh. Tapi kalau melakukan dia sudah tahu, dia menerima akibatnya di akhir zaman. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, aku tidak mengenal engkau orang Belanda, misalnya begitu. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sudah kasih tahu, jangan begini kamu lakukan itu. Berarti, hai, orang Belanda contoh lah logikanya. Orang Belanda ini misalnya yang menjajakan datang ke sudah mau hari kiamat ini. Jadi Yesus mengatakan begini kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Kenapa dia? Karena aku kan orang Kristen, Yesus. Kamu orang Kristen, kamu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen mengikuti perintahku, kamu sudah melanggar perintahku, masuk ke neraka. Begitu maksudnya ayat yang dimaksudnya kasih. Bukan artinya dia orang Kristen terus seenaknya dewe. Tidak, itu salah Bang Juma. Maksud saya contoh, sudah jangan membunuh. Saya pergi membunuh berarti tanggung dosa saya sendiri. Karena misalnya saya mati dan sudah mau dihakimi. Kan Yesus, saya bilang, Yesus saya kan orang Kristen. Saya tidak mengenal engkau. Artinya, saya tidak mengenal engkau itu berarti kamu itu saya tidak kenal. Sekarang begini ada logika Bang Juma itu kan, saya muridnya Bang Juma. Terus Bang Juma kasih, ya ini begini jangan kamu langgar. Terus saya langgar. Setelah saya ke Bang Juma bilang, oh saya tidak kenal kamu, Yan. Loh, kalau kamu ingin mengenal saya, kamu lakukan perintah saya. Kalau orang Belanda itu menjajah itu bukan karena agama, karena negara dia itu kalau sudah agama dan kalau misalnya yang ini saya tentara lah, contoh yang presidennya orang Kristen, dia masuk neraka. Tuhan Yesus tidak mengenal orang itu. Itu maksud saya Bang Juma. Jadi jangan langsung vonis bahwa dia orang Kristen terus langsung seenaknya dia nak masuk. Yesus tidak mengenal orang begitu. Yesus tidak pernah mengenal orang yang begitu. Masuk neraka itu Bang Juma. Makanya kenapa bilang orang Kristen itu masuk surga? Maksudnya begini kata-kata Yesus. Kalau dia benar-benar orang Kristen, dia tidak akan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Berarti percuma penebusan darah ya. Kalau harus. Sekarang begini, saya logikanya begini ya. Ini soal logika. Penebusan darah begini artinya ya. Saya bukan pindah ke situ. Makanya saya bilang kan, saya ini pribadi saya tidak pernah bertanya kepada pendeta, misalnya pendeta siapa Yahya Wala, siapa pendeta yang Elsa Suru, siapa itu yang
Dia bilang, pendeta, saya tidak akan bertanya kepada pendeta. Saya membaca Alkitab, bukan mendengar pendeta. Kalau saya tidak pernah, saya mau, pendeta, coba terangkan di ayat ini. Saya tidak mau. Karena apa? Bisa aja dia tersesat, saya tersesat. Nah, itu kalau pribadi. Oke, gantian saya kita. jelaskan yang ini, yang tadi yang siapa bilang, yang masalah. Sekarang begini, Bang Juma saya kasih taruh di rumah saya sini. Terus saya bilang, Bang Juma, saya ampunilah kamu, maksudnya kamu sudah bersih lah Bang Juma. Udah Bang Yani. Juma ini dalam rumah saya ini hari-hari tambah aneh. Lama-lama kan masuk neraka juga Bang Juma. Saya keluarkan, Bang Juma, kamu keluar dari rumah saya karena ternyata engkau tidak pantas untuk mengikuti saya. Begitu kalau artinya. Oke. Terus kenapa tadi Anda mengambil contoh Afghanistan? Loh, itu Bang Juma. Itu maksud saya. Begini loh Bang Juma. Apakah ada perintah di dalam Al-Quran Tidak yang ada. mereka lakukan sehingga Afghanistan kacau kayak gitu? Apa ada perintah dalam Al-Quran? Tidak ada perintah. Tidak ada. Tapi saudaraku, tunggu. Ya. Tapi di dalam kitab saudara, ajaran kasih itu cuma 2 ayat. Ajaran membunuh. Itu ribuan ayat. Ya bagaimana? Yang ayat mana itu Bang Juma? Saya tanya dulu saudara, yang berfirman di perjanjian lama Yesus atau bukan? Pokoknya semua dari Yesus. Saya tanya, jawab yang tegas. Yang berfirman di dalam perjanjian lama Yesus atau bukan? Yesus. Baik, kita dengarkan perintah Yesus. Pasang kuping baik-baik. Oke. Ulangan 13 nomor 15. Kata Yesus, bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Ini perintah siapa? Ini perintah siapa, Bang? Aku baca dulu lah. Tunggu. Saya bacakan. Yosua 6:21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledainya. Yosua 8 nomor 24. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai, di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Yosua 10:28. Pada hari itu Yosua merebut Makeda, dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya, kota itu, semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Yosua 11 nomor 14. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel, tetapi mereka semua dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka, tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas. 1 Samuel 22 nomor 19. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh rajanya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba, semuanya dibunuhnya dengan mata pedang. Amos 9 nomor 4. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku Tuhan Yesus akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku Yesus mengarahkan mataku kepada mereka untuk mencelakakan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Yeremia 51 nomor 40. Aku Yesus Tuhannya Kristen akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing yang jantan. Ini ngeri. Ini ajaran siapa? Ini baru, sabar Bang, ini baru secuil, ini baru kulit-kulitnya, ini belum pembungkusnya, ini belum dalam sedikitnya, belum isi intinya, belum sama sekali, belum. Dan inilah yang dipraktekkan kemudian, pembunuhan demi pembunuhan oleh penjajah yang beragama Kristen itu. Ingat, pola yang digunakan Belanda di dalam Ulangan 20, kata Yesus, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Apalagi kata Yesus, dia mengatakan, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau,
melainkan mengadakan perlawanan melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Yesus Tuhanmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya. Yang laki-laki dengan mata pedang, hanya perempuan dan anak-anak hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan Tuhan Yesus kepadamu boleh kau pergunakan. Ajaran kasih, sangat kasih. Wow, keren sekali. Jadi kalau Anda mengatakan Belanda tidak membawa kitab suci, nenek Lucifer, mohon maaf, agama Kristen itu ada menyebar ke seluruh dunia karena proses penjajahan. Mengatasnamakan politik, ekonomi, rempah-rempah. Ini pola. Apabila engkau mendekati sebuah kota, jadikan mereka sebagai budakmu pekerja rodi. Apakah Belanda mempraktekkan data-data dalam kitab saudara ini? Mempraktekkan. Jadi jangan ajarin kami tentang kekerasan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam tidak 100% memperjuangkan kemerdekaan, yang memperjuangkan tidak 100% Islam. Di situ ada juga agama lain, tapi cuma 0,0000 sedikit persen. Tidak cukup 1% non muslim yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi semua penjajah 1000% adalah bukan Islam. Mana masjid peninggalan penjajah Islam? Tunjukkan ke saya. Akan kutunjukkan agar mata Anda terbuka. Gereja-gereja peninggalan penjajah laknatullah alaih yang mengatasnamakan ajaran kasih tapi palsu itu. Seluruh bumi pertiwi Indonesia ada tersimpan rumah ibadah sang penjajah laknatullah. Ajaran kasih. Tak bisa Anda bohongi kami, Bung. Meskipun Anda bermanis-manis di hadapan kami, selamat pagi Bang Sema, apa kabar Bang Sema? Hati kami tidak akan pernah lupa sejarah bahwa Nusantara bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun lebih dijajah oleh orang yang sekarang berpura-pura sebagai ajaran kasih. Jadi camkan baik-baik. Loh, itu yang Camkan, sabar Bang. 30 detik. Camkan baik-baik. Wahai Kristen seluruh Indonesia, dengarkan saya berbicara. Ini Bang Suma yang berbicara. Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia yang sedang berbicara. Saya katakan kepada kalian, meskipun gigi kalian berjatuhan satu persatu untuk mengatakan ajaran Kristen itu ajaran kasih, demi Allah, kalian tidak akan pernah mampu menutupi aib sejarah kekelaman agama kalian. Tetap aja kalian itu adalah agama beringas yang bersembunyi di atas topeng 2 kalimat kasih kepada musuh. Ingat itu. Ingat itu baik-baik, camkan. Walaupun gigi kalian rontok, lidah kalian menjulur sampai tanah, mengatakan Kristen ajaran kasih, tidak akan pernah menutup aib sejarah kekelaman. Bagaimana tinta merah berasal dari darah anak perjuang yang kalian torehkan selama 300 tahun, tidak akan pernah bisa mencuci dosa-dosa kekelaman kalian. Mau sampai robek mulut kalian berbicara kasih Kristus, itu hanyalah bullshit, jualan iblis yang tidak akan mampu menerobos pertahanan akidah umat Islam. Allahu Akbar, walillahil ilham. Camkan itu Bang, sampaikan ke gereja semua, perbanyak piti-piti saya. Sampaikan bahwa walaupun mulut pendeta robek mengatakan kita ajaran kasih, tidak akan pernah menghentikan pandangan kami melihat kepada pemakaman 40.000 jiwa menjadi sebuah hotel, menjadi sebuah tempat yang menyenangkan. Tetap aja sampai pada ujung kiamat nanti, kuburan itu tetap aja sebagai korban orang-orang yang menyembah Yesus dan ibadah di gereja dan kitabnya Bible. Jadi jangan pernah Anda bermanis-manis di hadapan kami. Jangan sampai bokong kami sepak. Tidak perlu kalian mengatakan kami ajaran kasih, Kristen teroris, Islam teroris, kami ini ajaran kasih. Halo, jangan sampai saya muntah di muka kalian. Oke? Jadi tidak akan pernah bisa kepalsuan itu bisa menang daripada yang asli. Indonesia ini bekas jajahan orang-orang yang mempertuhankan Yesus. Jadi nanti di abad ke-20
barulah Kristen itu mencoba tanpa malu-malu. Ingat bang, ketika kami berjuang, punya kakek, punya nenek berjuang, kemana nenek kalian? Kemana kakek kalian? Kok bisa-bisanya ikut agama penjajah? Kalau dia ikut dalam barisan pejuang, kalau mereka punya, kalian punya kakek nenek ikut dalam barisan pejuang, bagaimana mungkin cucunya menjadi pengikut agama penjajah? Bang Di Juma, mana? Bang Juma, saya mau tanya yang kerja Rodi di mana, dalam tulisan di Alkitab di mana itu? Itu saya bisa. Ulangan 20 abangku, nomor 11, nomor 10 sampai nomor 15. Itulah yang diperhatikan oleh Belanda. Ulangan berapa? Ulangan 20 abang, Ayat. 10 sampai 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Silakan dilanjut teman-teman. Masih mau kok Yani datang. Jadi jangan katakan Kristen untuk ajaran kasih, jangan. Dulu, Kami saya hanya baca diam dulu. aja, kami hanya diam. Tapi kami senyum ketika kalian, Yesus Kristus, Kristen ajaran kasih. Halo, di mana tempat muntah? Aku pingin muntah. Oke, Saya sahabat-sahabat. baca. Saya Ya, baca silakan, dulu ya. silakan, Saya baca. abangku, silakan. Saya baca.